Assalamualaikum sobat motoran. Kali ini saya mau bahas lagi soal gimana cara setting shock breaker RCB tipe VD series. Ya, karena waktu dulu saya buat video yang ini nih, ada kesalahan penyebutan angka yang berakibat jadi bikin salah fokus. Dan karena masih banyaknya pertanyaan dari teman-teman soal gimana sih setting shock breaker yang pas, padahal sebenarnya semuanya bisa dilakukan sendiri dengan mudah. Maka dari itu, yuk sekali lagi kita setting shock breaker kita dengan cara yang benar dan sederhana. Teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya. Yang pertama, setting preload. Kita akan ulangi cara setting preload dengan dua cara yang dikombinasikan. Yang pertama yaitu panjang spring pada saat di standar tengah. Saya langsung ukur aja ya. Kayak gini, ini panjang per dari atas sampai paling bawah. Teman-teman lihat ya. Ukurannya 17,7, artinya 177 mm. Dikurangi panjang spring pada saat free sag. Sekarang motornya diturunin ya. Kita turunin. Oke, mundur dikit. Ini kita hitung lagi ya. Ini kita dapat 17,1, 171 mm. Oke. Dan hasil yang direkomendasikan adalah 5 sampai 8 mm. Nah, cara kedua adalah panjang spring pada saat di standar tengah. Yang tadi ya, yang 177 mm itu dikurangi panjang spring pada saat motor dengan rider di atasnya. Nah, sekarang ridersnya naik. Di depannya ditahan ya, jadi nggak ada hambatan di bawahnya, standar semuanya diangkat. Oke, sekarang saya hitung ya panjang pernya. Sorry, ketutupan. Kita dapat 15,2 ya. Oke, nanti kita pakai rumus ya dihitungnya. Yang kedua, setting rebound. Pengaturan rebound ini memberikan efek shock breaker lebih lambat naiknya. Kegunaannya adalah biar motor kita nggak berayun di jalan bergelombang, dan terutama tetap bisa menjaga traksi roda motor yang sedang dikendarai di saat dibelokkan apabila ada jalan yang bergelombang. Settingan rebound ada di sini ya. Ini saya bikin full semuanya. Nantinya akan kayak gini. Ya, kalau full lambat banget. Yang ketiga, settingan compression. Pengaturan kompresi ini memberikan efek shock breaker menjadi lebih lambat turunnya. Settingan kompresi ada di sini ya, pakai kunci L3. Ini akan saya setting di 10 klik aja ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang kanan udah ya, jadi saya coba yang kiri aja. Ini efeknya kayak gini teman-teman. Ya, dia agak lambat turunnya, jadi nggak langsung blep masuk ke dalam kayak gitu. Kelebihan shock yang mempunyai settingan kompresi adalah bisa menjaga handling lebih stabil. Karena settingan kompresi bisa membantu mengeraskan shock sehingga nggak mudah ambles. Selain lebih mudah dan cepatnya kita nyeting kekerasan shock saat diperlukan, kompresi juga bisa menstabilkan shock apabila settingan springnya kurang keras. Nah, itu semua cara setting double shock yang full adjustable.
perlu dimengerti juga ya bahwa shock full adjustable ini nggak harus semuanya di setting. Contohnya seperti yang saya sarankan ke beberapa teman-teman saya di sini, bahwa untuk penggunaan di dalam kota, apalagi bonceng anak istri, itu cukup kita setting preloadnya aja, dimana rebound dan kompresinya kita posisikan 0 aja. Dan cara yang paling efektif untuk melihat pas atau enggaknya settingan kita bisa naikin karet damper yang ada di sini. Caranya setelah setting, naikin karet damper sampai mentok ke atas. Dan setelah berkendara, kita bisa cek lagi apakah karet dampernya turun sampai bawah banget apa enggak. Kalau turun sampai mentok ke bawah, ada kemungkinan nanti jeduk, dan solusinya adalah springnya sedikit dikerasin. Dan begitupun sebaliknya, kalau terlalu keras ya diputar sedikit soft. Logikanya gini ya teman-teman, shock bawaan PCX 160 yang kayak ini, sebetulnya udah nyaman kalau motor dipakai sendirian. Nah kalau boncengan, baru deh mulai kerasa jeduk kalau misalkan kita nemuin jalan yang rusak atau nemu polisi tidur. Dan menurut saya itu dikarenakan shocknya terlalu empuk. Makanya untuk menghindari jeduk, kita buat shocknya sedikit lebih keras dari orinya. Jadi kan kalau misalkan yang RCB yang full adjustable ini jelas kita bisa bikin sedikit keras. Nah kalau gejala jeduk itu dianggap biang keladinya adalah engine mounting, sebenarnya nggak juga ya. Kita bisa perumpamakan sebuah sudut di mana diantaranya adalah engine mounting dan di ujungnya adalah shock breaker. Jadi kayak gini contohnya teman-teman ya. Di tengah sini engine mounting, di belakangnya shock breaker. Oke, ini kalau misalkan ngayun, ya apabila shocknya nggak terlalu empuk, engine mounting itu nggak akan beradu sama rangka. Ibarat gini deh, jadi dia nggak akan nyampe ya nggak. Tapi kalau terlalu empuk, jelas dong yang tengah ini saling beradu, jadi engine mounting dengan rangka, ya jadinya jeduk. Tapi kalau menurut teman-teman masih biang keladinya engine mounting juga, tetap itu berarti kita harus setting si mountingnya. Itu sebetulnya gampang ya, tinggal baut kiri kanan doang, yang kiri ada 2 biji, yang kanan ada 1. Tapi kebetulan di motor saya memang nggak jadi kendala ya, setelah saya pakai shock yang ini, itu gejala jeduk nggak ada. Tapi memang kalau misalkan teman-teman mau tahu cara setting mounting, nanti mungkin di next video deh saya bakal bikinin. Yang ini juga kemungkinan karena saya memang belum berubah juga ya si settingan mountingnya. Nanti sekalian deh yang punya saya dirubah juga, nanti saya videoin. Siapa tahu teman-teman itu kan butuh ini loh, butuh buka body. Nah mungkin ada yang nggak tahu, nanti kita sama-sama, nanti saya bakal share juga lah, karena saya juga belum pernah buka body sampingnya. Nah, contoh lain juga untuk teman-teman yang pemakaian dalam kota, tapi senang juga nikung-nikung. Ya, pastinya settingannya harus berbeda lagi ya. Begitu juga apabila jalanan yang kalian sering lewatin bergelombang. Settingannya juga sebaiknya disesuaikan. Jadi, itulah fungsi dari shock yang full adjustable, yang menuntut kita harus tahu fungsi dari masing-masing settingan yang dimiliki. Oke teman-teman, semoga informasi ini bisa berguna untuk sobat motoran semua. Jangan lupa tulis saran, masukan, atau pertanyaan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam motoran.